Ya, selamat siang, salam Just Talk. Gue mau bahas Boxing Day. Ada beberapa match sambil ngintip di laptop gue, ada 10 match. Jadi gue jelaskan, setelah Boxing Day ini 10 match dibagi 3 hari. Terus langsung nyambung ke tahun baru, sebelum tahun baru. Itu ada 10 match lagi. Oke. Sampai tanggal 30. Gua anggap 30 karena 31 dini hari masih main, tapi itu dari tanggal 30 di sana. Oke. Itu 10 match lagi. Nah, tahun baru tanggal 1, 2 dini hari itu ada 10 match lagi. Jadi dalam kurun waktu seminggu lah, seminggu lebih itu ada 3 match untuk semua tim harus melakukan menjalankan 3 match yang kalau gue bilang seru karena di Boxing Day ini selalu ada kejutan ya. Jadi kalau yang suka main gambling atau apa, kalau gue bilang sih hati-hati aja. Karena gue udah puluhan tahun nonton Boxing Day selalu ada kejutan. Cuman kita nggak tahu sekarang kejutannya apa. Oke, sedikit cerita. Gue yakin sebagian besar kalian udah tahu Boxing Day itu artinya apa. Tapi untuk yang belum tahu, gue jelaskan sedikit aja. Jadi Natal itu kan tanggal 25. Kalau di Belanda tanggal 26 itu hari Natal kedua. Di Inggris itu namanya tanggal 26 Boxing Day dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tinju. Jadi dulu kita cerita dulu para para orang kaya di Inggris, aristokratnya Inggris itu kan tanggal 25 melakukan apa namanya Natal dengan tukar kado dan lain-lainnya. Nah, tanggal 26 itu mereka manfaatkan untuk memberikan box kotak itu kepada pembantunya. Pembantunya para aristokrat ini yang di Inggris. Jadi tanggal 26 itu boxing itu dari kotak, bukan dari tinju. Diberikan kepada para pembantunya di tanggal 26 itu, makanya disebut Boxing Day. Oke. Entah dalam sepak bola atau enggak, itu istilah yang reguler. Jadi karena mainnya tanggal 26 makanya disebut Boxing Day. Oke, kita pergi ke match pertama hari Sabtu. Sudah ada match seru, Leicester lawan Man United. Oke. Leicester Man United di hari Sabtu itu ada 6 match. Leicester Man United, Villa Palace, Fulham Southampton, Arsenal Chelsea juga main sama City Newcastle. Terus ditutup dengan Sheffield Everton. Kita mulai Leicester lawan Man United. Leicester ini kan seperti Spurs, parkir bis, incar counter attack. Vardy, Harvey Barnes adalah pemain-pemain yang cukup cepat. Dan itu harus diwaspadai oleh Man United. Sebenarnya MU ini harus nonton matchnya lawan Liverpool, di mana Liverpool praktis dari sayap kiri aja yang menyerang, sayap kanan waktu itu Milner yang main bukan Alexander Arnold, lebih bertahan sehingga di belakang ada 2 center back ditambah 1 DM-nya nggak terlalu ke belakang, tambah si Milner. Jadi praktis ada 3 orang yang mengantisipasi counter attack-nya dan itu berhasil. Di babak pertama pada saat halftime, waktu itu gue siaran di Nobra DPI, ada yang tanya kira-kira Leicester bisa balik nggak? Enggak, gue bilang jangan tanya Leicester balik atau enggak, tapi lebih tanya Liverpool akan menang dengan skor berapa, yang akhirnya 4-0 kalau nggak salah. Dan Leicester itu benar-benar nyaris nggak dapat peluang. Jadi kalau seandainya MU bermain bisa memanfaatkan lini tengah, kemungkinan besar mereka akan bertahan. Dengan skill individunya Bruno, dengan skill individunya Rashford, selama Van de Beek nggak main, gue rasa MU punya peluang untuk menang. Apalagi mereka punya track record yang sangat bagus di laga away. Tapi sekali lagi, kalau MU kecolongan di belakang, MU ini kan pemain belakangnya nggak bisa diprediksi. Kadang main bagus, kadang katrok atau gimana. Jadi kalau kecolongan, berat, sangat berat. Bahkan kalau Leicester udah unggul duluan, bukan berarti MU nggak bisa comeback karena MU sering comeback juga ya, kita tahu sendiri. Ini yang jadi masalah juga. Lawan Red Bull mereka nggak comeback.
mereka itu hampir 5, 6, 7 match terakhir mereka itu hanya main satu babak top. Hanya satu babak. Biasanya di babak kedua. Tapi kemarin lawan siapa itu mereka menang itu di babak pertama main bagus. Babak kedua lawan Leeds lah. Babak kedua udah berkurang. Tapi ini yang harus diwaspadai dan Ole masih belum sanggup untuk membuat tim ini bermain konsisten selama 90 menit. So far sih kalau gue bilang ya gue nggak tahu ya karena terakhir MU itu gue nggak tahu lawan siapa di FA Cup di Piala Kebo walaupun menang kembali lagi MU terutama Bruno Fernandes babak pertama mainnya jelek banget sampai Rashford masuk baru Bruno sedikit ya sedikit kebantulah baru mereka selesaikan di babak kedua. Nah ini yang jadi masalah dengan MU. Tapi ya kita lihat semoga untuk gue fans netral akan menjadi match seru. Aston Villa akan kehilangan poin juga di Boxing Day ini dalam sampai tahun baru. Yakin gue karena tim kayak Aston Villa ini nggak konsisten. Fulham Soton pun pelan-pelan sudah kehilangan poin. Ya kita lihat pasti ada kejutan lah. Terus ya Man City Newcastle nggak begitu seru feeling gue sih Man City tetap menang. Gue tidak lihat Newcastle bisa memberi perlawanan yang berbeda. Sheffield Everton ini yang seru. Justru gue bilang Everton belum tentu menang lawan Sheffield. Sheffield yang akhir ya baru dapat 1 poin ya. Tapi justru ini untuk Sheffield gue bilang dengan gaya main Everton yang agak ya katrok kalau gue bilang sih. Itu sangat bisa mencuri poin Sheffield. Terus kita ke Arsenal Chelsea. Arsenal ya kalau ya kita fair aja dari sisi apa namanya permainan sih nggak banget mau siapapun diturunkan karena murni dari kualitas saja Chelsea udah bagus. Kita juga tahu Chelsea akhirnya ini keteteran, oke? Dua pemain Jerman apa namanya nggak perform, Ziyech masih nggak bisa diturunkan. Kalau dibilang peluang pasti ada lah. Kalau gue bilang sih, gue kasih 40% Arsenal, 60% Chelsea. Tapi kembali lagi ini Boxing Day. Ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk para pemain Arsenal membuktikan bahwa mereka di beberapa match terakhir mereka sudah bisa membuktikan bahwa mereka bisa fight. Ototnya ada. Babak kedua terutama, oke? Cuman yang jadi masalah kan sering kali selalu ketinggalan. Nah, ini yang harus dirubah. Gue nggak yakin sih Arteta bisa melakukan itu. Tapi pemainnya sendiri harus mempush dirinya untuk memaksa mencari gol pertama lawan Chelsea. Chelsea ini pun nggak super amat kalau pemainnya nggak terlalu on fire. Pulisic nggak begitu kelihatan musim ini di samping sering cedera. Mason Mount oke, not bad, nggak jelek tapi nggak sebagus musim lalu. Giroud ya kemungkinan besar Giroud diturunkan. Tammy Abraham ya so-so juga. Apalagi kalau beruntung Reece James cedera jadi Aspi yang main itu beruntung Chelsea. Lampard bukan nggak mau pasang Aspi tapi karena dia cedera jadi itu blessing in disguise kalau gue bilang. Ya gue sih sebagai fans Arsenal pasti berharap ada kejutan ya. Semoga mungkin ini jadi kejutan di Boxing Day. Tapi secara kalau kita realistis mungkin nggak banyak tapi Arsenal kalah. Murni kalah dari sisi kualitas dan permainan. Ya kita nggak tahu Arsenal kapan bangkit lagi. Tunggu sampai Arteta dipecat atau nggak. Ya kita lihat aja. Itu dari Sabtu 6 match. Terus sehari minggunya Leeds Burnley nggak begitu penting. West Ham Brighton. Liverpool WBA. Liverpool sih perlahan sudah mendapatkan performanya. Walaupun Mane dan Salah kelihatannya bukan teman baik tapi di lapangan mereka kompak. Gue tidak lihat hal-hal yang bisa membuat WBA meraih poin ya. Kecuali kalau 3 pemain depan sama sekali nggak perform.
banyak peluang, dan akhirnya emang ada di beberapa match mereka butuh terlalu banyak peluang untuk bisa cetak gol. Walaupun mereka akhirnya cetak gol. Tapi ya gue sih nggak, kalau ini gue nggak ngelihat ada kejutan, tapi ya kita lihat aja Liverpool, justru Wolves lawan Spurs ini bisa jadi kejutan. Kenapa? Karena Spurs itu selalu kesulitan kalau lawan tim benar-benar yang bisa parkir base, dan Wolves bisa, walaupun di berapa match terakhir Wolves sudah nggak parkir base lagi ya, udah berani main ke depan. Justru itu yang membuat mereka lebih menarik dari sisi permainan, tapi performanya nggak kayak musim lalu, agak menurun. Cuman kita nggak tahu si Nuno Espirito Sancho ini apakah bikin kejutan lawan Jose dengan bermain bertahan. Kalau seandainya mereka benar-benar bermain bertahan, Spurs akan kesulitan. Crystal Palace lawan Leicester City. Kalau gue bilang, oh enggak, itu sudah match yang berikutnya, itu menjelang match yang ke akhir tahun baru. Oke, itu kira-kira 10 match yang gue bahas. Kita lihat lagi hari Minggu, pasti gue akan bikin preview ya. MU dan Arsenal itu udah pasti. Terus kita lihat apakah ada kejutan-kejutan lainnya ya. Thanks for watching.